Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap dewan guru, orang tua, wabil khusus guru kita bersama Muallim Haji Muhammad Yunus, Ustaz Zulkarnain beserta jajaran pengurus masjid, ada Ustaz Ali, Ustaz Sulaiman, dan pengurus masjid yang lain yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Orang tua kita Bapak Haji Saifuddin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, teriring selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak. Dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, kerjaan, keperluan, mudah-mudahan Allah mudahkan kabul urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah li ridwatil ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafa'ir rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina wa syekhina wa arifina wa ustadzina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bi ulumi fitrain lana walil muslimin. Wa khususan ila arwah jasmah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fafalaina min barakati fidrain. Meneruskan pelajaran kita Al-Babus Sadisu. Ini udah apa belum? Ini namanya juga ngaji ngacak nih. Ketemu ya? Al-Babus Sadisu, bab ke-6. Wah, udah ke-6 aja Ustaz. Tahu atuh duanya kapan. Udah, yang penting ngaji dah gitu ya. Al-Babus Sadisu, bab ke-6, fi adabil qurra, dalam adab pembaca. Qurra tukang baca. Hadzal babu huwa maksudul kitabi. Adapun ini bab adalah maksud kitab ini. Jadi kitab ini dikarang maksudnya ya ini bab ke-6. Wa huwa muntasirun jiddan, dan ini bab luas betul. Wa ana usiru ila atrofi min maqasidihi karohatal italati. Saya cuma nunjukin kepada bagian-bagian min maqasidihi karohatal italati, karena khawatir karoha itu
Makruh itulah memperpanjang. Jadi enggak, biar tidak memperpanjang pembahasan. Wa khaufan, dan khawatir ara qori'ihi, atas orang yang membacanya, minal malalah. Malalah itu jadi jemu. Jadi bab ini insya Allah yang akan dibahas tentang adab pembaca Quran berkenaan dengan baca Quran panjang betul, luas. Tapi sama Imam Nawawi diringkas gitu, diringkas supaya nggak jemu. Fa awalu dzalika, adapun yang pertama daripada adab-adab orang baca Quran. Jadi tempo-tempo bapak ibu pengen baca Quran kudu menuhin adab-adabnya. Nah, yang pertama adalah yajibu alal qori'i, wajib bagi pembaca Quran apa? Al ikhlasu, ikhlas. Jadi baca Quran itu ngarepin Allah, bukan ngarepin yang lain-lain. Nah, seyogianya ibadah juga begitu ya, seyogianya selain baca Quran, seyogianya ikhlas. Tapi ikhlas itu kan proses ya. Terus saya percepat, itu mukadimah aja, nanti ke pasal bawahnya. Kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami menjelaskan itu. Pasalnya pasal sebelum 6 berarti. Belum ngaji Ustaz, ya ntar kapan-kapan kita khusus ya. Terus mura'atul adabi, menjaga adab ma'al Qur'ani, kalau lagi di depan Quran. Di depan orang tua aja ada adabnya, di depan atasan aja ada adabnya, apalagi di depan Quran. Jadi Quran itu kan ada dua dimensi, ada dimensi zahir, bisa diraba, bisa dipegang, bisa dilihat. Tapi ada dimensi gaib, makanya kudu ada adabnya. Jadi 124.000 nabi dan rasul itu semuanya punya mukjizat. Jadi setiap nabi dan rasul itu ada mukjizatnya untuk menunjukkan bahwa dia seorang utusan. Saya diutus Bang Haji kemari sama siapa? Sama Ustaz Dzulkarnain. Mana buktinya lu diutus sama Dzulkarnain ini? Saya nenteng alpukat 2 kilo. Ah, benar lu utusan. Kan dia itu namanya tanda bahwa dia utusan dari Ustaz Dzulkarnain. Nah, saya ini nabi, mana tandanya? Ini mukjizat. Nah, itu mukjizat itu biasanya tanda. Intermezzo dulu, intermezzo sebelum ke sini. Jadi mukjizat itu apa sih Ustaz? Kejadian luar biasa yang dialami oleh nabi dan rasul dengan izin Allah, itu mukjizat. Ada juga kejadian luar biasa tapi enggak pakai izin Allah dan terjadi di musuh Allah, namanya sihir. Kejadian luar biasa juga tapi enggak izin Allah, namanya sihir. Ada yang mirip mukjizat karena dia pewaris nabi, akhirnya dikasih juga, namanya karomah yang dialami oleh wali Allah, aulia jamaknya. Jadi Allah punya kekasih ya Bu, namanya wali. Idza ada waliyan fa'adzantuhu bil harbi, begitu dalam hadits qudsi. Kalau ada yang memusuhi waliku, aku akan angkat bendera perang, begitu kata Tuhan dalam hadits qudsi. Jadi Allah punya wali di muka bumi. Sama kalau dalam konteks kenegaraan, negara juga punya tentara. Allah juga punya tentara, namanya jundullah, wali. Kalau di angkatan darat, laut, udara, ada pasukan khususnya namanya pasukan elit. Jangankan tetangganya, biasanya kalau pasukan elit tuh saudaranya aja nggak tahu. Tuh kalau di marinir ada namanya denjaka, konon jumlahnya hanya sedikit. Di Kopassus tuh ada gultor namanya, data semen 81. Saya dulu ngajar di situ dulu pas Covid, karena dulu danjennya ngajar ngaji, saya di Ceger, mantan danjennya. Gara-gara ngaji di situ akhirnya disuruh ke batalion, saya ngajar di sana. Istri-istri prajurit yang saya ajar, bukan anunya. Karena kata komandannya, istri-istri tentara susah diatur gitu katanya. Gitu katanya. Jadi kan kalau tentara galak-galak banget ya.
takutnya bukan nama takutnya membininya, katanya gajinya diambil semua, kita suruh ngaji begitu. Jadi tentara galak di luar, di dalam dia takut. Jadi komandan yang sebenarnya adalah bininya. Nah biasanya yang saya datang ke situ, jumlahnya berapa ini komandan? Ada 500. Kok dikit ini saya lihat, sisanya ngilang gitu katanya. Jadi tim khusus, jadi nggak tahu identitasnya. Biasanya yang paling spesial. Nah biasanya rahasianya disembunyiin biasanya. Jangankan tetangga, saudaranya, dan dia pasti siap dilepas dimanapun. Pasti punya keistimewaan. Nah Tuhan juga punya waliullah, identitasnya dirahasiakan dan pasti diberi keistimewaan. Keistimewaannya doanya mustajabah. Jadi kata Nabi 40 orang soleh, lihat orang soleh ya, berbanding satu wali, begitu katanya. Jadi doanya diijabah. Nah biasanya kalau pasukan khusus itu siap lapar, dilepas di hutan berbulan-bulan. Nah, siap lapar, siap melek, kagak tidur-tidur, sama kekasih Allah juga. Biasanya lapar, nggak tidur-tidur, biasanya. Makanya doanya dikasih spesial, kayak Uwais Al-Qarni itu. Di zaman Nabi ada wali, nggak sempat ketemu Nabi, namanya Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Kata Nabi, bahasa Tanjung Barat, kalau lu pada ketemu dia minta doa. Emang Nabi ngomongnya lu Ustaz? Enggak, ini mah orang Sedeng ngomong. Masa ilok Nabi ngomong lu? Jadi kalau ketemu ciri-cirinya begini begitu, minta doa sama dia begitu. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa diangkat jadi waliun min auliyaillah, masyhur di langit, di dunia nggak masyhur. Biasanya begitu wali. Kalau di kampungnya makanya saya pernah penasaran, wali cirinya apa sih? Itu kata kalau datang dicuekin, nggak ada, nggak ditanyain, begitu katanya. Makanya Uwais Al-Qarni nggak terkenal, orang biasa, bukan pengurus masjid Uwais Al-Qarni. nggak ditanya, karena nggak pernah ke masjid. Bener ini bukan saya bohong. Uwais Al-Qarni itu jarang kelihatan di masjid. Kenapa? Ngurusin emaknya mulu, begitu. Emaknya lenje, bukan lenje. Jadi kolokan. Jadi lu mau kemana sih Wis? Mau ke masjid? Temenin gua gitu. Dia nemenin maknya. Makanya salah satu uzur jamaah, boleh nggak berjamaah kalau nungguin orang. Kalau ya, ntar ada babnya. Kalau kita mau ngaji ntar di bab sholat jamaah. Nggak pernah kelihatan. Mau nemuin Rasul aja nggak dikasih. Bayangin. Jadi Rasul belum pernah ketemu. Jadi dia bukan sahabat karena maknya nggak mau ditinggal lama-lama. Ini maknya kolokan, biasa kalau udah tua kan kolokan. Kan siklus itu kembali lagi. Dari muda 40, 50, 60 kembali lagi bayi. Makanya giginya copot, dicebokin lagi, kencing lagi, ngambekan lagi, biasa begitu. Makanya bapak kalau punya orang tua kudu sabar karena dia kembali lagi kayak bayi. Kalau keinginannya segera. Makanya kalau pengen jadi wali sama orang tuanya yang masih ada, ya Allah, saya kemarin baru ditinggal mati sama emak. Makanya kalau yang masih ada jangan sia-siakan. Karena ciri khas wali itu sama emaknya. Konon dulu Habib Ali Kuitang waktu ceramah di Singapura, konon dulu saya dapat di Facebook itu cerita. Jadi lagi ceramah gitu Habib Ali Kuitang, Allah maghfirlah, gurunya guru orang Jakarta, orang Betawi, kan punya guru besar Habib Ali Kuitang. Itu konon waktu ceramah di Singapura ditelepon katanya sama emaknya. Emaknya minta dibikinin teh. Pulang Habib Ali, pulang. Bayangin dari Singapura emaknya minta dibikinin teh, pulang. Kita ditelepon emak nih lagi ngajar. Dia nenek cerewet banget. Kita ntar dulu. Ya konon. Makanya Uwais Al-Qarni itu menjadi waliun karena taat sama emaknya. Taat sama emaknya. Makanya nggak ketemu Nabi. Emaknya minta berangkat haji digendong, makanya latihan pakai kambing begitu. Ada digendong dari Yaman. Nah, singkat kata, ketemu di zamannya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar, kurang lebih begitu. Ini rombongan dari mana? Yaman. Wah, dia ingat sabda Nabi, ada pemuda namanya Uwais Al-Qarni, begitu cirinya begini terkenal. Dicari.
Ada nggak anak muda yang punya penyakit terus udah baik, penyakit apa namanya, lepra, terus baik tinggal kayak koin di belakang pundaknya begitu, dicari mana orangnya? Ada, cuman bukan pengurus masjid begitu, bukan orang ngetop, bukan duren, bukan semek. Jadi di kampung itu dipandang sebelah mata. Jadi kalau tahlilan nggak dibilangin karena bukan kalau yang durennya dibilangin, kalau tahlilan dia nggak dibilangin. Ada diperiksa, ini ada namanya Uwais nih dia, tapi dia orang biasa, ya Amirul Mukminin, bayangin. Pas diperiksa ternyata di punggung belakangnya ada kayak sisa lepra, kayak pano dah kurang lebih begitu di belakang. Makanya hati-hati di sini kalau ada yang panoan. Jadi di belakang pundaknya. Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar minta doa. Ya udah doain. Bayangin kalau ada nabi setelah Rasulullah, ada nabi lagi, Umar yang paling pantas. Jadi Sayyidina Umar tuh dalam riwayat, setan tahu Sayyidina Umar lagi di depan Al-Murtado. Dia dari sono mau ke pasar Minggu begitu, depannya ada Sayyidina Umar, dia muter lewat Depok. Itu riwayat. Nah sekarang ada Amirul Mukminin, singanya singa, minta doa sama Uwais Al-Qarni. Kata Uwais, nggak nyampe hati saya ngangkat tangan. Tuan Amirul Mukminin, Tuan pengganti Rasulullah, saya nggak mau ngangkat tangan. Saya siapa? Nah enggak. Nah dia mau doain, pas dibilang ini perintah Rasulullah, baru dia angkat tangan. Dia angkat tangannya, doain Sayyidina Umar. Akhirnya heboh sekampung. Uwais doain Amirul Mukminin, penggantinya Nabi. Nyampe di rumah heboh. Pas pulang ngaji heboh, rumahnya nggak kok kunci karena setiap orang pengen nenamu, pengen tahu yang namanya Uwais Al-Qarni kayak apa. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab, singanya singa minta doa. Nggak berhenti rumahnya kedatangan tamu, open house, nggak berhenti. Makanya konon kuburannya Uwais Al-Qarni tidak diketahui karena dia nggak mau beramai-ramai, dia nggak mau ngetop begitu. Dia nggak mau berlama-lama berame-rame sama makhluk. Makanya konon kuburannya nggak diketahui karena ngilang begitu. Jadi Uwais Al-Qarni ngilang karena kedatangan tamu minta doa. Tuh ciri wali selanjutnya, nggak mau ngetop, ketahuan jadi wali malah ngilang, nggak mau ketahuan dia jadi wali sama Allah Subhanahu. Coba kalau kita yang ketahuan jadi wali, saya rasa bikin plang depan rumah kita gitu ya, nerima konsultasi sama doa. Jadi kalau kita masih ada keinginan itu, jauh dah, kita bukan level itu, kita levelnya aja dulu ini ngaji dulu. Nah Uwais itu dikasih doa yang mustajab, wali, dan kehadirannya membawa berkah. Tuh wali itu ciri-cirinya. Dulu saya sampai penasaran apa cirinya, banyak cirinya. Yang masyhur katanya kalau ngelihat mukanya itu ingat Allah katanya. Jadi kalau kita ngelihat muka dia ingat Allah, percis seperti jamaah Al-Murtado. Kalau ngelihat mukanya ingat nasi uduk. Mohon maaf saya ngomong begini nggak ada rencana ini. Ini keluar aja nggak apa-apa ya, gaya saya emang begini ngajar. Habis ini nerangin ini. Emang asal gobleng ngajarnya ini. Terus dah ya. Terus jadi tadi lagi ngomong apa sih? Saya kok ke wali-wali ya? Oh iya, karomah. Kagak diingetin. Jadi wali itu dikasih karomah, kejadian luar biasa. Tapi ada juga sihir. Makanya wali Allah sama wali setan itu bedanya tipis. Hati-hati betul. Nah ini gunanya ngaji biar kita tahu. Sama-sama boleh jadi pakai sorban, boleh jadi sama-sama pakai peci. Tapi yang satu wali setan, yang satu wali Allah. Ketahuan kita ini bisa tahu. Makanya dulu waktu tukang sihir Firaun sama-sama bisa bikin tongkat jadi ular. Sama, bukan terkenal tuh ya cerita Quran. Jadi waktu Musa jadi ular tongkatnya, itu kan Firaun nyuruh tukang sihir seluruh negeri diundang, suruh ngalahin siapa? Musa. Dan kemampuan menjadikan tongkat jadi ular
kemampuan yang biasa gitu. Karena Nabi diutus itu sesuai dengan alam di kampungnya, di zamannya. Jadi merubah tongkat jadi ular biasa, itu kan Quran ini. Makanya kata Firaun diundang semua. Kata tukang sihir nih, kata tukang sihir, emang ngelawan siapa sih? Katanya ada orang namanya Musa, tongkatnya bisa jadi ular. Tibang tongkat jadi ular, wah gampang, kata tukang sihir, gua daftar. Katanya kalau bisa ngalahin dia, mau dikasih duit dan jabatannya deket sama Firaun. Bayangin yang undang Firaun, rajanya raja, bapak diundang wali kota aja girang. Dan kemampuan itu kita bisa. Bapak bisa kori, diundang wali kota girang. Bapak bisa mantek, diundang wali kota suruh mantek di wali kota girang, orderan nih. Orang gampang. Begitu juga tukang sihir girang. Konon dalam tafsir yang daftar 10.000 sihir, tukang sihir. Kayak apa banyaknya? 10.000 dalam riwayat tafsir. Ada yang bilang 5.000. Karena jadi si tongkat dilempar jadi ular gampang. Daftar begitu, dikumpulin sama Firaun. Singkat kata, nih Musa, ini tukang sihir. Kan dialognya begitu di Quran. Kata tukang sihir, aneh dulu apa ente dulu? Nabi Musa menawarkan, kita duluan, katanya. Tibang tongkat jadi ular. Ada yang bawa sorban dilempar jadi ular. Tongkat dilempar sama Musa jadi ular. Ada yang lempar kopiah. Tukang sihir kan banyak, jadi ular. Lempar cincin jadi ular. Jam, rice cooker, kulkas, apaan aja pokoknya orang 10.000. Kipas angin, TV, bininya dilempar jadi ular. saking banyak apa aja dilempar jadi ular. Gua emang kemampuan itu biasa saja di ular. Kata Musa, udah giliran kita. Lempar jadi ular. Jadi ular ilok. Ularnya Musa sama kita beda. Ular Musa ada jenggotnya, kagak sama. Itu tukang sihir gua ular sama. Udah ular lorang, ular kadut, ular kobra, ular sanca, semua ular ada dah. Ular kasur juga ada kali situ. Pokoknya semua ular datang. Dilempar Nabi Musa ular. Pas ngelihat ular kan dimakan semua. Itu mah kayak saya rasa bukan inti dari cerita Nabi Musa dimakan. Ketika tukang sihir ngelihat ularnya Musa, nih bapak, tukang sihir ngelihat ularnya Musa, teng gitu, langsung apa dia kata tukang sihir, amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Cuman ngelihat ular, nggak pakai dibacain kitab, nggak pakai didebatin, nggak pakai pak turun ayat, nggak usah, cuman ngelihat biburhan begitu. Itu ularnya. Amanna bi rabbi Musa wa Harun. Semua tukang sihir Nabi Musa beriman. Sampai Firaun marah, gua salib loh, begitu. Kenapa? Dia melihat dengan kacamata keilmuan. Ini bukan ular sihir kalau ini mah. Cuman nggak pakai, bayangin nggak pakai berdebat, nggak pakai turun ayat, nggak pakai ngelihat mukjizat ular. Oh, kita mah nggak bisa kalau ular kayak begini nih. Ini pasti sama kayak Umar baca Quran, Toha diulang 3 kali. Ini mah bukan Muhammad ini, langsung masuk Islam 180 derajat. Sama kayak tukang sihir ngelihat ular. Oh, karena orang itu, makanya tadi ini sebenarnya, makanya ulama ada 2, ada ulama su'nem, sama-sama pakai sorban. Cuman kita tahu, oh ini mah ulama kepentingan, ini mah budak penguasa. Kita tahu sama-sama pakai peci dengan keilmuan. Makanya sama-sama kejadian luar biasa. Sihir mukjizat, sihir karomah, apa bedanya? Ilmu pengetahuan. Jadi nonsen kalau kita nggak ngaji, tahu dia wali apa bukan. Orang sama-sama jalan di air. Cuman oh yang ini wali dari Allah. Pengetahuan. Bukan jati itu Ustaz. Kata tukang kayu, kok ente tahu? Saya dagang kayu dari kecil. Saya tahu itu bukan jati. Kita yang nggak tahu kayu, jago juga dia ya, sakti.
Padahal bukan kesaktian, tapi memang sudah biasa. Ilmu pengetahuan dia. Dipegang sorban saya. 35 tuh tat harganya. Kok ente tahu? Saya dagang di Tanah Abang. Benar dia. Dia tahu aja ya. Sakti apa bukan? Bukan, dia biasa. Kita tahu minyak wangi mahal sama murah aja kita berasa ya. Tuh kalau lagi asrokol dicolekin minyak, kan ada yang pedes banget tuh ya. Ya ini mah goceng dua ini. Berasa, ketahuan. Kan ada tuh minyak wangi pedes banget kalau kita dicolekin marhabanan ya. Berarti 10.000 itu. Itu saya cerita dulu, itu bahkan di Babon tukang sapi tahu bobot sapi cuman timbang nepok pantat sapi doang, tepok 3,5 kintal. Ente so tahu Ustaz, saya puluhan tahun dagang sapi. Kalau Ustaz nggak percaya, tepok 3,5 kintal. Kok tahu? Timbang Ustaz, ditimbang nggak lari, angka menunjukkan 3,5 kintal. Makanya bapak kalau pengen tahu berat bininya, tepoknya pas. Kalau bunyinya bak, wah ini 87. Kalau pek, ya ini mah 42. Jadi, nah salah satunya mukjizat, kembali ke konteks. Kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi dan Rasul itu kejadian-kejadian dengan izin. Nah semua Nabi dan Rasul yang jumlahnya 124.000 dikasih mukjizat. Cuman persoalan semuanya nggak ada, udah mukjizat nggak ada, habis sudah pada zamannya masing-masing. Ada satu yang disisain, satu. Apa itu? Nih yang kita bahas apa? Al-Quran. Dia punya dua dimensi. Dimensi zohir bisa dipegang, dicetak di kampung Melayu, tapi ada dimensi gaib. Makanya siapa yang mau baca Quran berarti dia lagi dialog kepada Tuhan pemilik alam raya beserta isinya. Disisain buat Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi Muhammad, seluruh umat disisain satu mukjizat. Semuanya udah habis sudah. Yang bisa belah bulan, yang udah bisa jadi ular, cincinnya Nabi Sulaiman, semuanya, ontaknya Nabi Soleh dihabisin, tinggal satu. Nah kalau mau baca tuh mukjizat yang tinggal disisain atu, kudu ada adabnya. Begitu maksudnya. Makanya tadi saya kemana-mana, mohon maaf gaya saya begitu. Makanya fayambaghi, makanya seyogianya ayastahdiro fi nafsihi, ketika mau baca Quran ayastahdiro, menghadirkan fi nafsihi, di dalam jiwanya, annahu yunajillaha ta'ala, dia mau bermunajat, dia mau menghadap kepada Tuhan, seru sekalian alam. Jadi kalau mau baca Quran, makanya nanti takziman kita nih, jadi jangan membahas yang dalam-dalamnya dulu di Quran, tapi perlakuan kita kepada Tuhan itu harus ada paradigma, persepsi dulu, dan ilmu itulah keilmu urgensi li talibil ilmi di situ. Makanya saya bayangin kemana-mana supaya besok ketika kita ngelihat tumpukan-tumpukan kertas yang katanya Quran namanya mushaf tuh, wah sudut pandang kita berbeda. Nah, ini makanya Imam Nawawi bilang ini bab adalah inti daripada kitab-kitab yang kita bahas ini. Ini bab ke-6. Apa? Supaya timbul ta'ziman wa takriman, ri'anah kepada Al-Qur'anul Karim. Karena dia bukan sembarang kertas, dia bukan sembarang tulisan, dia bukan sembarangan tumpukan-tumpukan kertas, tapi yunajillaha ta'ala wa yaqra'u ala halin ma yarallahu ta'ala, dan membaca Quran dalam keadaan man yarallaha ta'ala, seperti orang yang melihat Tuhan, seperti orang yang berdialog dengan Tuhannya. Kalau lagi baca Quran, fa innahu illam yakun yarahu, karena sesungguhnya jika dia tidak melihat Tuhannya, fa innallaha ta'ala yarahu, sesungguhnya Allah melihat dia. Inilah yang disebut ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, gerbang pembuka adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau Bapak pengen hal yang gaib, ada gerbangnya begitu. Yang gerbangnya itu harus dua dimensi. Kita ini dimensi zahir. Ada alam nasut namanya, ada alam lahut namanya, ada alam malakut. Kalau kita mau ke alam yang satu, ini harus dibuka dulu gerbangnya. Nah, gerbangnya adalah Al-Quran, karena dia punya dimensi dua. Makanya ketika ada orang bete, ketika ada orang suntuk, ketika ada orang sakit sekalipun, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quranul Karim. Makanya besok Bapak
besok ibu atau entar tempo-tempo pengen baca Quran, berarti ibu pengen memasuki dimensi yang lain yang Allah tinggalin buat kita, bukan sembarang kertas. Makanya ini kita bahas begini supaya ada paradigma di kita, persepsi di kita bahwa Quran ini sudut pandang kita beda. Makanya besok kalau ada Quran di rumah kita, terus atasnya ada benda yang lain, buang di Quran. Nggak boleh ada Quran itu di bawah daripada tempat-tempat yang lain. Bahkan Quran itu nggak boleh kalau cucu kita lagi bawa-bawa, ambil, khawatir dia robek. Itu Quran. Besok berubah nanti sudut pandang kita ketika kita ngaji begini. Terus dikit lagi. Oh masih lah. Kayaknya udah lama banget ya, enggak ya? Yuk kita masuk ke tema ini. Faslun ay hadza faslun. Wa yambaghi, selayaknya idza aradal qira'ata ayyunazzifa fahu bisiwaki wa ghairihi. Pertama, yang tadi kan ikhlas tuh, ikhlas urusan gaib dah. Ya ntar juga dia pemberian dari Tuhan. Kita belajar yang anu-anu dulu nih, yang nuansanya apa namanya? Nuansanya zahir dulu. Wa yambaghi seyogianya idza aradal qira'ata, jika pengen baca Quran, ketemu ya paslon bawah tuh. Kalau saya salah baca dikoreksi karena sama, nggak ada harokatnya, hurufnya kecil-kecil lagi. Nah makanya saya mau ginian tuh. Oh biar gede. Nah sama, saya juga rada siwer dikit ya. Nah, kalau saya baca harokat salah, yang harusnya nasab dibaca rofa, yang dibacanya rofa dibaca nasab, atau dibaca jer, dikoreksi, ditunjuk tangan saja. Wa yambagi idza aradal qira'ata, dan seyogianya idza arada, jika berkeinginan siapa engkau al qira'ata akan baca Quran, yang pertama ayyunazzifa, nazzafa yunazzifu ya, ikut wazan fa'ala yufa'il. Ayyunazzifa, membersihkan fahu mulutnya, bisiwaki wa ghairihi, dengan siwak atau selainnya. Jadi bapak ibu kalau mau baca Quran, kata Imam Nawawi ini dirangkum dari data-data hadis, seyogianya sikat gigi. Dengan apa? Dengan siwak. Gue mau tadarus Al-Quran makanya saya punya data ya, bahwa derajat tinggi kitanya di yaumil kiamah tergantung bacaan Quran waktu di dunia gitu. Bahkan nanti terang tidaknya alam kubur kita tergantung bacaan Quran gitu. Bayangin kita ditinggal 2x1 di dalam tanah, terus ditinggal sendirian, nggak ada yang nerangin. Ya Allah, mati lampu di rumah kita iseng, ini 2x1, mana lampunya? Bacaan Quran katanya. Nah, jadi ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Di sini ada yang puluhan tahun hidup belum pernah ngatamin Al-Quran, ngaku pengikut Nabi Muhammad, ngaku orang Islam, seumur hidup belum pernah ngatamin Al-Quranul Karim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mumpung masih dikasih umur, kita ngaji hari ini, banyakin baca Quran. Nah, kalau sholat sih wajib, mudah-mudahan habis ngaji ini kita lagi giat baca Quran dengan segala kerendahan hati. Di rumah saya itu ada anak kecil ngaji. Dulu sebelum saya muter-muter, saya ngajar bocah sekitar 40 orangan, anak-anak kecil dulu waktu lulus pesantren. Sekarang udah nggak sempat saya kasih adik. Saya bilang ke adik angkat saya, kalau bisa lu tetap ngaji di sini walaupun nggak ada bayarannya. Gue pengen rumah gue kedengeran bacaan Quran. Begitu saya nasihatin sama dia, dan insya Allah ada berkah. Jadi sampai sekarang tetap ada yang ngaji walaupun tidak sebanyak dulu, karena memang bukan saya yang megang. Kalau dulu saya yang megang, nyampe ratusan. Nah, tapi kalau memang beda ya. Tapi karena udah keliling, jadi saya tiap malam tuh habis maghrib muter-muter aja masjid mana begitu. Nah, siang juga begitu. Nah, nggak sempat udah ngajar bocah lagi. Adek tetap pesantren, adek angkat, saya nyuruh ngajar begitu. Makanya bapak jangan nyaman kita dari bacaan Al-Quranul Karim. Nawiru manazilakum bil Quran. Nah, tempo-tempo pengen baca Quran, tempo-tempo kata Imam Nawawi suruh siwak dulu bu, baca sikat gigi siwak. Wal ikhtiyaru fi siwaki, dan yang dipilih dalam bersiwak ayyakuna bi'udin min aroki. Nah, siwak itu seyogianya pakai kayu arak, paham dah ya? Itu yang pulang umroh. Kan kalau pulang umroh kita jenguk, pulang haji kita jenguk dia ya. Terus kita pulang kan dibawa kasih kayu tuh. Nah, biasanya itu namanya kayu arak. Nah, kalau bisa siwaknya pakai kayu itu paling utamanya bersiwak.
Umroh kan ketahuan diterima kagaknya kan biasanya kelihatannya dari oleh-oleh ya. Jadi kalau bapak ibu pengen tahu dia umrohnya diterima apa kagak sih, lihat aja oleh-olehnya ya. Kalau oleh-olehnya korma 2 sama di botol jam-jam terus nggak diterima tuh ya. Tapi kalau misalnya oleh-olehnya sajodoh biasanya diterima. Nggak, bercanda ini, bercanda. Bercanda, ilok masa barometer umroh dilihat dari oleh-olehnya, kagak, bercanda. Itu kayu arok. Nah itu kalau pengen baca Quran, kalau bisa siwak dulu pakai kayu arok. Bahkan sholat dengan siwak itu lebih utama 70 kali. Bayangin, kenapa bapak sholat di masjid nggak di rumah aja? Kan enakan di rumah sambil dengerin dangdut. Kenapa bapak ke masjid? Salah satu alasannya adalah pahalanya lebih gede. Nah sholat dengan siwak, baca Quran dengan siwak, itu pahalanya lebih gede. Nah yang paling utama kalau bisa kayunya kayu arok. Terus wayajuzu dan boleh. Ini opsi kedua. Wayajuzu dan boleh bisa iril aidan dengan seluruh kayu. Jadi bukan hanya kayu arok. Jadi kayu arok itu paling utama. Tapi kayu yang lain boleh. Bapak besok mau berangkat ke Masjid Murtado. Kata si Ustadz, kalau sholat kudu siwak dulu. Gua nggak punya kayu arok. Ya udah potek aja, misalnya depan rumah kita ada kayu rambutan. Potek kayu rambutan, kita siwak. Saya nggak punya rambutan Ustadz, adanya pohon belimbing. Potek pohon belimbing. Karena semua kayu masuk sunnah. Yang penting niat. Ya Ustadz, saya nggak punya pekarangan, boro-boro pohon. Ada kaso Ustadz, boleh kaso, balok begitu, ambil aja balok gitu. Sikat gigi, ini namanya orang sedeng. Tapi masuk kesunatan, karena semua siwak tuh pakai kayu. Mau kayu reng, adanya kayu reng Ustadz, ya nggak apa-apa. Ya kalau mau, kalau nggak mau ya jangan. Jadi siwak pakai kayu. Kayu apa Ustadz? Kayu apa aja masuk siwak. Yang penting niat. Nah, terus. Mana tadi? Mana sih? Bisa iril idani wa bikuli mayunazifu kal hirqatil al hasinati wal usnan. Seperti ini semuanya kain kasar, seperti kain boleh. Ustadz nggak punya kayu, kita di sini Ustadz. Nah, boleh pakai kain sorban. Jadi sebelum sholat digosokkan, asal niat siwak di ujung lengan, di mukena ibu sebelum sholat. Kan udah ngaji nih, praktekin. Jadi besok sebelum sholat pakai kan. Bener ini, masa saya bohong? Tadi kata bercanda ya. Sunnah. Jadi semua alat-alat yang bisa membersihkan gigi, wabil khusus utamanya siwak, kayu arok tadi. Apaan tuh? Sudah waktu selesai ya? Selesai udah ya? Ya dikit lagi ya, dikit lagi. Nanggung ya. Jadi boleh pakai ini. Nggak ada ini, pakai sorban. Semua alat-alat yang bisa membersihkan. Berarti sikat gigi, iya. Bedanya di mana sikat gigi dengan siwak? Bedanya di niat. Jadi ibu kan kalau habis mandi sikat gigi. Kalau ibu nggak niatin siwak, nggak jadi pahala. Di sini urgensi litolibil ini. Ini bapak kan duduk di sini nih. Ama yang duduk niat iktikaf kan kemarin saya pernah ngajarin. Bapak duduk di masjid. Yang satu niat iktikaf, yang satu nggak niat apa-apa. Kira-kira mana yang duduk berpahala? Yang niat. Tuh orang tua kita nyatet gede banget. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kalau bapak nggak niat iktikaf duduk di sini nih, nggak dapat apa-apa. Sama-sama duduk. Bedanya di mana? Di niat. Kan begitu ibadah. Apa yang membedakan niat ibadah dengan bukan ibadah? Niatnya. Al farqu bainal adah wal ibadah an-niyah. Jadi saya ini dapat istilah baru. Kemarin saya ngajar di Mujahidin minggu pertama. Ada ustadz ikut ngajar. Nah, beliau dari Timur Tengah alumni. Nah, dia nambahin, saya nambahin ustadz. Takzim betul tuh guru. Namanya Ustadz Jawaz. Udah pakai tongkat karena sepuh. Nah, dia nambahin, dia ikut ngaji, rajin betul ngaji sama saya. Jadi saya nggak enak. Tapi alumni sana Timur Tengah. Nah, dia nambahin kemarin. Waktu salaman pulang, saya nambahin dikit Ustadz. Al farqu bainal ibadah wal adah an-niyah. Jadi perbedaan ibadah dengan kebiasaan itu di niat. Nah, ibu tiap hari sikat gigi, walaupun tidak diperintahkan agama,
Secara natural pasti kita mau sikat gigi. Nah, biar sikat giginya ibu berpahala, niatin. Tar tuh. Jadi semua menggosok gigi dengan benda-benda apapun masuk kata. Wa ghairi dzalika, dan semua selain itu. Titik. Nggak apa-apa ya, dikit lagi nanggung. Haji kalau nggak nanggung kayaknya kita aja mau bini, kalau nanggung puyeng ya Bang Haji ya. Gitu. Terus wa fi husulihi bil asabi'i al khasiyati salah satu aujuhin. Ustadz katanya tadi apa aja bisa. Bagaimana kalau pakai jari yang kasar? Tuh. Di dalam persoalan asobi itu bil asbi'i, dengan jemari-jemari yang kasar. Al khasinati yang kasar, al khosinati yang kasar. Ulama pecah jadi 3. Siwak, bagaimana? Tadi kata siwak pakai laon jadi, pakai sorban jadi, pakai kayu yang mana aja jadi, asal niat siwak. Pakai sikat gigi jadi. Sekarang kalau pakai tangan yang kasar, ulama pecah. Li ashabi Syafi'i, nggak pakai pindah mazhab lain, di Syafi'i aja, di mazhab Syafi'i pecah ulama. Jadi berapa? Jadi 3. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Bagaimana bersiwak pakai tangan? Dalam mazhab Syafi'i pecah jadi 3. Asharuha, yang paling masyhur di antara yang lain pendapatnya apa? Annahu la yahsulu, sesungguhnya siwak pakai tangan nggak jadi. Ini yang masyhur. Yang masyhur dari berbagai macam pendapat, bahwa kan ada tuh tangan kuli kan kasar-kasar banget ya. Ini kalau jarinya kasar, apakah bisa juga untuk siwak? Karena konsep siwak kan membersihkan. Yang paling masyhur nggak jadi, la yahsulu. Wasani, pendapat yang kedua, yahsulu. Siapa bilang nggak nyampe? Boleh. Jadi bapak menggosokkan jari dengan niat siwak, kata pendapat ulama. Ini ulama yang berpendapat, bukan Pak RT, bukan, tapi ulama ini. Jadi katanya nyampe kalau siwak pakai jari jemari yang kasar. Wasalisu, yang ketiga ditafsir, yahsulu sampai ilam yajid ghairuha, jika nggak dapat selainnya. Kayu kagak ada, tangan nggak ada, tisu nggak ada, tangan nggak ada, kayu nggak ada, kain nggak ada, balok nggak ada, adanya cuma tangan, boleh katanya. Wala yahsulu, tidak sampai in wajada, jika menemukan alat siwak yang lain. Jadi siwak pakai tangan, ulama mazhab Syafi'i pecah jadi 3. Yang paling masyhur tidak sampai, yang kedua sampai, yang ketiga ditafsir. Kalau nggak ada yang lain, siwak pakai tangan boleh, kalau ada yang lain tidak sunnah. Dikit lagi, wa yastaku ardon mubtadi'an li janibil aiman, mulailah dari sisi gigi yang paling kanan. Jadi kalau bapak ibu sikat gigi niat siwak, yang kanan dulu dibersihin. Min famihi wa yanwi, dan niat bihi al ityana bisunati. Terakhir, 2 baris terakhir. Jadi kalau besok habis ini nih mau sikat gigi, ingat bahwa niatin siwak. Kalau nggak niat siwak, sikat gigi ibu biasa saja, percuma, sama kerjaan biasa, tapi niatkan. Qala ba'dul ulama, terakhir berkata sebagian ulama, yaqulu inda siwak, lalu berdoa ketika siwak, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ikuti saya, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Apalin. Ya Allahumma barik li fihi, di mulutku, ya arhamar rahimin. Nah, ini ciri madhab Syafi'i. Jadi kalau ibu ingat doa ini, nanti ingat bahwa sikat gigi jadi sunnah gitu. Makanya di madhab Syafi'i kalau nganuin tangan ada doanya waktu wudhu, ke kumur ada doanya,
Waktu ngebasuh kaki ada doanya. Kalau tetangga bilang bid'ah, mana ada hadis Nabi doa apa ngebasuh tangan kiri ke kumur, mana ada? Nih mazhab Syafi'i. Supaya apa? Supaya ada bersitan, ada lintasan pikiran dan pemahaman bahwa itu sunnah. Nah biasanya dikasih doa. Kalau udah dikasih doa, akhirnya kepikiran, Allah, oh gua niat nih. Berubah sikat gigi kita yang biasa setiap hari kita lakukan, berubah jadi ibadah gara-gara kita bacain doa. Karena pas kita baca doa, pasti di jantung kita mikir, ya Allah, aku niat siwak karena ngikutin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah mulutku ya arhamar, di dalam ini, di dalam siwak, di dalam mulutku ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling kasih dan kasih yang paling penyayang. Jadi di sikat gigi baca doa. Sikat gigi kegiatan biasa, berubah jadi ibadah kalau diniatin. Nah di mazhab Syafi'i biasanya dikasih doa di mazhab Syafi'i. Makanya waktu ke kumur, waktu wudu itu di doa. Nih. Terakhir Bu. Ibadah bukan ibadah itu dinilai dari apa tadi? Niat. Nah sekarang wudu itu niatnya di mana? Wudu niatnya di mana? Kapan? Waktu ngebasuh muka. Muktaronan bi fi'lihi. Jadi air udah ngalir di muka, hati kita baru niat, begitu ya. Nah sebelum muka ngapain? Sebelum muka cuci tangan, terus ngapain? Ke kumur, terus ngapain? Nganuin hidung, masukin. Ibadah apa bukan tuh? Halo, ibadah apa bukan? Lah bukan. Masa saya bohong? Ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya saya ke kumur begini sama ke kumur sebelum yang tadi niat? Jadi namanya ibadah itu setelah niat. Paham ya? Jadi habis niat baru ibadah. Kalau kapan niat sholat? Waktu takbiratul ihram. Allah. Nah, kesononya kan ibadah. Sebelum saya niat mah bukan ibadah namanya ya. Nah, wudu, contoh wudu. Wudu itu kan niatnya waktu di muka. Berarti kalau sebelum muka kan tangan, ke kumur, hidung. Itu ibadah apa bukan? Lah bukan. Ini saya nganuin logikanya. Ke kumur ada setelah masuk muka apa bukan? Halo? Iya kan wudu itu kan niatnya di mana? Di muka. Sebelum muka apa? Ke kumur, tangan. Ibadah apa bukan? Lah bukan, itu mah kerjaan biasa. Makanya di mazhab Syafi'i nih, ke kumur ada doanya. Waktu ngebasuh tangan ada doanya. Supaya apa? Supaya terbersit di hati, ini sunnah, biar dapat ibadah, begitu. Paham ya? Lah iya, makanya pegang kuat-kuat mazhab Syafi'i. Makanya diajarin doa supaya apa? Terbersit terus ilmu pengetahuan ketika ngambil wudu. Basuh tangan yang tadi ke kumur tadi berubah jadi ibadah karena diniatin melakukan sunnah. Nah melakukan sunnah itu biar bersih kalau ada doanya, begitu. Paham ya? Paham ya? Nah, tadi sikat gigi nih, ibu kan sikat gigi nggak doa, ibadah apa bukan? Nah, ketika didoain kan terbersih tuh. Wah ini sunnah. Nah, ketika ada bersitan pengetahuan sunnah, akhirnya tertancap di hati, gua niat siwak ngikutin Nabi. Berubah gak sikat giginya jadi ibadah? Disinilah urgensi litolibil ilmi. Disinilah gunanya ngaji. Jadi ibadah bapak ibu direken sebagai ibadah kalau ada pengetahuan yang mengiringi. Tidak bisa orang ibadah itu kalau nggak tahu apa-apa. Harus ngaji. Kalau nggak ngaji ya Allah. Sholat juga begitu. Ibu sholat 100 rakaat nggak niat, sholat apa bukan? Ya Rabbana. Berarti di pengetahuan itulah esensi kualitas ibadah. Kalau tibang ruku, anak kita yang SD juga ruku. Kalau tibang sujud, anak kita yang TK juga sujud. Apa yang membedakan ibadah kita dengan mereka? Pemahaman kita tentang ibadah. Waktu ruku, oh ini rukun. Sami Allah, i'tidal, oh ini rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, oh ini sunnah.
Sekarang ada orang Islam bertahun-tahun sholat nggak tahu rukun sunnah sholat yang mana. Ya Allah, bagaimana kualitas ibadahnya? Orang dia nggak tahu rukun sholat yang mana. Gue mau yang sholat aja. Taklim banyak, umur dikasih panjang, rezeki dikasih murah. Karena nggak bisa orang nggak tahu rukun dan sunnah, karena berimbas kepada sah tidaknya sholat. Saya tidak kembali kemana-mana, saya kembali ke sini. Jadi Allahumma barik li fi arhamar rahimin. Qalal Mawardiyu wallahu a'lam bissawab. Titik, belum selesai ini. Ya, belum selesai, tapi karena waktu, kalau kepanjangan juga gumoh nanti kita ya. Memang jadwalnya kita ini ngopi ya. Baik, sebelum saya tutup dengan Fatihah, adakah yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan berkenaan dengan penjelasan atau di luar konteks? Pak Haji, silakan. Ini jauh-jauh dari Depok, benar ya? Dari Depok ini. Saya di Depok juga ngajar, kuliah subuh. Beliau ini ada mulu. Makanya saya bilang ada kembarannya di sini, katanya orang sini. Ya Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini tadi saya mau tanya berhubungan dengan baca Quran ya. Itu apa, misalkan gini tadi, apa perbedaannya apabila kita membaca Quran melalui kitab langsung ya, dan melalui handphone. Di handphone itu biasanya kita ada selalu ya, mungkin kita dalam perjalanan ada keterbatasan baca Quran, jadi sehingga baca handphone. Itu aja Ustaz. Bagus. Makasih. Jadi apa bedanya mushaf Al-Quran dengan HP? Begini Pak Haji. Jadi yang namanya mushaf Quran itu bukan hanya kertas. Catat nih. Jadi semua yang tertulis firman Allah, walaupun separoh nih, dan diniatkan Quran, jadi mushaf. Papan tulis, saya tulis nih, saya niat nulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya niat, dia jadi mushaf. Megangnya kudu punya wudu. Bener ini, bukan saya bohong. Jadi ulama mendefinisikan mushaf itu semua tulisan, semua wadah, apapun namanya. HP juga wadah. Dulu kan nggak ada. Nah sekarang kertas, mau kulit kek, ya kalau nggak ada kertas apa kulit. Baju, kopiah saya tulis Quran. Saya kudu, misalnya saya tulis Quran nih dengan niat. Ini jadi mushaf, paham ya? Jadi mushaf. Nah HP juga sama, boleh silakan. Cuman ketika aplikasinya terbuka, hukum itu menjadi Quran. Jangan dibawa ke WC. Kalau mau dibawa ke WC, ya tutup dulu aplikasinya. Ya Pak Haji ya, kebayang ya? Jadi ketika Bapak Haji buka Quran, nah hukum-hukum yang berkenaan dengan mushaf mengikutinya. Kecuali Pak Haji tutup tuh aplikasi, udah nggak Quran lagi. Saya rasa itu pertanyaannya ya, nyambung ya Pak Haji ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, ada lagi? Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kita dianjurkan membaca Al-Quran, sebab Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong di akhirat. Itu kalau yang memahami dan mengetahui maknanya. Tapi katanya nih, ada Ustadz juga yang bilang kalau tidak mengetahui makna dan artinya, maka Al-Quran itu bukan jadi penolong, malah akan menuntut kita. Apakah benar itu Pak Ustadz? Satu. Yang kedua, kita sering baca doa, kita dengar baca doa panjang-panjang aja, tapi nggak tahu artinya. Ada yang bilang juga katanya doa kita nggak diterima. Termohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Akhir ini ya, ini kok panjang ini. Ya wajib, makasih, bagus. Bagus. Ulama pecah jadi banyak. Ntar sebenarnya belum waktunya. Di sebelah sini ada, di belah terusannya ada. Ya, ulama pecah. Apakah ada manfaatnya baca Quran nggak tahu maknanya? Apakah ada maknanya baca zikir nggak tahu maknanya? Adakah manfaatnya doa nggak tahu artinya? Ulama pecah jadi banyak. Wow, jadi banyak. Yang paling kuat begini aja, yang paling kuat. Baca Quran mau paham kagak paham, kata Nabi ibadah jadi pahala. Ngelihatnya aja, jangankan baca, ngelihat. Jadi bapak ngelihat Quran nggak baca,
dapat pahala. Beda sama doa, beda sama zikir. Entar dulu. Jadi bukan hanya nggak paham, ngelihat doang, direken ibadah. Jadi teks-teks tuh itu ibadah. Makanya jangan. Jadi Allah tuh bikin, apalagi bacanya, apakah manfaat? Nggak ngerti. Ada manfaat. Saya pernah cerita tentang dulu Dr. Emoto ya, kalau nggak salah. Apa sih namanya tuh? Emoto, orang Jepang. Tahun 2003 saya udah baca bukunya, saya baca disertasinya tentang The Miracle of Water, keajaiban air. Jadi singkat kata, bahwa dia dapat piala Nobel. Jadi itu Dr. Emoto neliti air. Jadi air nih diteliti seluruh dunia, Afrika, Asia, Timur Tengah, semua diteliti. Semua tempat diambil sampel airnya. Semua tempat. Tanjung Barat dia lewat, di Citayam diambil. Enggak. Kesimpulannya. Jadi air itu akan berubah sesuai dengan keinginan si peminum. Ini kesimpulannya. Jadi misalnya gini contohnya, Bu. Ini air enak banget ya, kayak di surga. Lu enak banget lu. Berubah dia, serang. Dipakai mikroskop, dia menyusun partikel-partikel yang di dalam air yang saya bilang tadi, berubah jadi indah. Kata Dokter Emoto. Ini air gak enak banget nih, bego nih air nih. Nah, ini air kagak enak banget, udah enak banget. Berubah tuh, seret. Jadi apa namanya? Jadi ngacak, susunan partikelnya ngacak. Jadi kesimpulan Dr. Emoto, air yang kita minum akan sesuai dengan keinginan yang si peminum. Makanya orang tua dulu ada malam nisfu Sa'ban kasih air surah Yasin tuh. Nah, dalamnya ternyata sesuai dengan perjalanan saintifik mutaakhir. Bapak bayangkan 80% lebih dalam tubuh kita isinya. Nah, gua kayaknya sakit. Gua kayaknya, saya pernah buktikan itu sama ke murid sini. Dulu waktu zaman gelombang cinta, ya kan mahal tuh. Murid saya beli, nabung, ditaruh di kamar mandi, saking mahalnya dulu. Coba praktekin Dokter Emoto, apa benar teori dia? Jadi berapa helai daunnya? 3 katanya. Nah, ditaruh kamar mandi, jadi tiap hari kan dia masuk. Praktekin. Yang satu lu kata-katain, yang satu lu puji-puji. Dia praktekin pesan saya. Jadi kalau masuk kamar mandi, bayangin sehari berapa kali masuk kamar mandi. Belum mencret, belum kencing, belum beser, belum berak dan lain sebagainya. Jadi ketika dia ngelihat itu pohon, ini daun cakep amat ya. Yang ini jelek nih, dia keluar. Masuk lagi. Ini pohon cakep banget nih, yang ini jelek nih. Seminggu kemudian yang dibilang cakep, yang dibilang jelek mati, yang dibilang jelek mati. Karena dia air juga isinya. Nah, bagaimana seluruh tubuh kita? Nah, orang yang baca zikir la ilah al-aziz ya Ghaffar, apalagi dia tahu maknanya, merespon seluruh anggota tubuh. Makanya biasanya amalan itu berpengaruh kepada si fisik. Orang yang temperamental, panasan, biasanya amalannya panas. Mungkin ya Jabbar, ya Kohar, diamalin tuh Asmaul Husna. Ketahuan orang dari karakter. Makanya pengademnya baca selawat. Apakah manfaat? Manfaat betul, walaupun tidak paham. Jadi kata ulama, baca Quran walaupun nggak paham, dia ibadah. Beda dengan zikir. Zikir doa pecah jadi 2. Pecahnya mana? Ntar karena waktu wajib. Pokoknya apakah manfaat? Manfaat. Jadi baca Quran nggak paham, itu manfaat. Karena susunan teks. Bahkan saya punya artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lafaz Allah tuh Allah. Itu di Amerika sana ada terapis yang nyuruh baca Allah paling banyak. Jadi semakin banyak sakitnya, semakin akut penyakitnya, suruh Allahnya semakin banyak. Dan itu berefektif. Diteliti Bapak, diteliti Ibu, lafaz Allah, lamul jalalah dempet 2, lam dempet 2, lamul jalalah. Jadi kita ngomong nih, hai Ibu, kamu mau kemana? Itu kan suara tuh, itu keluar dari pita suara yang bergetar. Bang, mau kemana bang? Nah itu pita suara kita der. Nah ketika mengucap lafaz Allah, pita suara kita diteliti, ternyata unik katanya. Bergetarnya beda dibanding getaran-getaran suara yang ditimbulkan dari pita suara. Itu dia langsung nyambung ke bagian otak yang bikin tenang katanya. Jadi semakin banyak mengucap Allah, semakin tenang orang yang mengucapkannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub.
Jadi ada manfaat betul untuk ucapan getaran Allah, ya Aziz, ya Aziz, ya Jabbar. Itu seluruh tubuh merespon. Makanya dia akan merefleksikan apa yang dia baca. Dia kalau makanya itu tuh orang yang apa namanya? Motivator. Bagaimana kabarmu hari ini? Sangat luar biasa. Itu merespon. Dia jadi semangat, jadi apa? Yakini kamu pasti bisa. Lihatlah di depan, pasti ada miracle. Ini ana inda zonni abdi. Kembali ke pertanyaan Pak Haji, ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup, udah cukup. Kita tutup dengan Fatihah, mudah-mudahan manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil waj'al imama wa nura wa huda. Allahumma zakkirna min wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana huj ya rabbal. Diambilin lagi tuh ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa ya, emang belum kelar ya. Iya, jadi besok Ibu. nggak usah fotokopi lagi gitu ya. Tandain aja halaman berapanya, besok kita terusin insya Allah. Kalau Allah panjangin usia kita, amin. Allah izinin, mudah-mudahan kita ngaji, kita terusannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.